Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu yang mahal dari Wesley So. Dan yang diajar ini juga Magnus Carlsen, pecatur terbaik dunia nomor 1. Di mana Wesley So ini mengajar pertahanan Sisilia dari Magnus Carlsen. Nah oke, langsung saja kita berlanjut ya kan. Di mana Wesley So mengambil pembukaan E4 Magnus Carlsen, C5 pembukaan Sisilia, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah B5. Dan ini dikenal dengan variasi Rosolimo. E6 mengaktifkan kuda ke depan, rokade, kuda G ke E7, C3, dan lihat teman-teman, ini juga mengawal petak penting D4 dan juga B4 dan bersiap mendorong pion maju ke D4 dan sekaligus nanti bisa dibuat kabur gajah A6 menyerang gajah A4, B5 menyerang gajah dan sekaligus akan mengaktifkan gajah ke depan, gajah C2, gajah B7, beteng E1 melindungi pion dan sekaligus menguasai jalur E, beteng C8, A4, B4, D4 mendobrak, C kali D4 dan C kali D4. Nah, di posisi seperti ini teman-teman, jelas dong keunggulan ada di tangan putih. Unggul 2 pion tengah. Kuda ke G6 dan jelas teman-teman mengaktifkan gajah ke depan. Kuda BD2, kuda A5, dan jelas persiapan mengadu kuda dan sekaligus membuka ruang buat beteng menguasai jalur C. Berlanjut G3 dimainkan oleh Wesley So. Langsung memantau ataupun mengawal petak H4 F4 yang akan ditempati oleh kuda nantinya. Gajah E7 mempersiapkan rokade H4, langsung didobrak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, Magnus Carlsen memilih langkah dengan gajah pukul pion, menukarkan perwiranya dengan 2 pion. Nah teman-teman, sebelumnya ya kan, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan 2 jawaban, mungkin rokade H5 dan kuda H8. Nah di posisi seperti ini jelas dong diunggulkan tuh putih, dimana perwiranya juga aktif semuanya, dan pion di petak H5 juga sudah siap mendobrak pion G7. Nah maka dari itu kita kembali. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila H5 maka kuda F1, lihat teman-teman, langsung mengaktifkan gajah ke depan, rokade misalkan gajah G5 mengadu gajah, gajah pul gajah, kuda pul gajah, F6 mengusir kuda, maka kuda F3, kuda E7. Nah teman-teman, di posisi seperti ini udah jelas putih diunggulkan center, tetapi keunggulannya masih tipis. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini langsung dijawab oleh Magnus Carlsen, pengorbanan perwira gajah pukul pion. Langsung dijawab oleh Wesley So, diterima dengan senang hati, pion G pukul H4. Dan kuda pukul pion, kuda pukul kuda, menteri pukul kuda. Nah lihat teman-teman, memang kelihatannya serangan dari hitam itu sangat brutal, tetapi Wesley So juga lebih pintar lagi, beteng E3 langsung mengawal baris ketiga. Nah teman-teman, misalkan ya di posisi seperti ini putih menjawab dengan kuda F3 mengancam menteri, maka menteri G4 tempo skak, raja F1 dan beteng pul gajah. Menteri pukul beteng, maka menteri pukul kuda, dan jelas dong di posisi seperti ini jelas hitam lebih diunggulkan. Nah maka dari itu kita kembali. Nah makanya teman-teman, di posisi seperti ini beteng E3 langkah penting, F5 mendobrak,
Dan apabila diterima jelas dong ancamannya skakmat teman-teman. Misalkan E pukul pion F5, maka menteri H1 skakmat. Nah maka dari itu kita kembali. Di seperti ini, beteng G3 mengancam pion. Dan masih berlanjut Magnus Carlsen rokade. Mengaktifkan beteng ke depan buat membantu menteri. Nah di seperti ini teman-teman, coba deh apa yang bisa dilakukan oleh putih. Jelas kuda F3 baru mengancam menteri. Menteri H5 mengepin kuda ke E5 menawarkan pertukaran menteri. Dan pertukaran diterima dengan menteri pukul menteri. Nah sebelumnya di seperti ini apabila menteri E8 menghindar, maka di seperti ini Besleso langsung bisa melangkahkan gajah ke H6, menyerang pion 2 kali. G6 misalkan, maka gajah pukul beteng, menteri pukul gajah, dan kuda pukul pion. Jelas, putih diunggulkan. Nah maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini memang wajib teman-teman diterima menteri pukul menteri, skak. Dan gajah pukul menteri D6 mengancam kuda. Kuda D3 mengancam juga pion. Barulah pion pukul pion menyerang kuda. Kuda pukul pion B4. Kuda ke C4. A5. D5. Dan jelas teman-teman membuka juga ruang buat kuda agar bisa menempati petak D6. Gajah G4 menyerang pion. Beteng F6 melindungi pion. Gajah G5 mengancam beteng. Beteng G6 dan gajah H5 menyerang juga beteng. Beteng pukul gajah, beteng pukul beteng. Dan di seperti ini Magnus Carlsen menyerah. Dan mungkin apabila dilanjutkan misalkan dengan kuda pukul pion, beteng E5 menyerang pion. G6 misalkan menyerang gajah. Gajah G4 menambah tekanan buat pion. Kuda ke C4 menyerang beteng, maka gajah pukul pion tempo skak. Raja F8 dan gajah pukul beteng secara bersamaan menyerang gajah. Dan gajah pukul gajah, beteng pukul pion. Jelas teman-teman, diunggulkan 2 beteng sekaligus. Dipastikan menang dong. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.